Mari bergabung dalam Umroh Akbar bareng ANB Angkatan Kedua. Dibimbing oleh Ustadz Aminur Bait. Insya Allah, berangkat akhir Februari 2024. Hubungi 0812 9090 4331. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kami akan bercerita tentang seorang wanita yang dia pernah mewakafkan anaknya. Anda mungkin baru pertama kali mendengar istilah wakaf anak, tapi ini pernah real terjadi dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Siapakah beliau? Beliau adalah istrinya Imran, ibunya Maryam. Nama aslinya Hannah bintu Faqudah. Beliau merupakan saudari dari istri Nabi Zakaria alaihissalam. Sementara suaminya yaitu Imran termasuk di antara tokoh agama meskipun bukan nabi, tapi dia adalah tokoh yang sangat dihormati di zamannya. Istrinya Imran merupakan wanita yang salihah dan lama beliau tidak punya anak. Dan beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, lalu beliau bernazar. Dan nazarnya adalah ingin menjadikan anaknya sebagai pelayan bagi Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala menceritakan nazar yang dialami oleh istrinya Imran. Allah berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran." Ingatlah ketika imra'atu Imran, istrinya Imran, beliau mengatakan, "Inni nazartu laka ma fi batni." Aku bernazar untukmu ya Allah dengan janin yang ada dalam perutku, muharraran, sebagai hamba yang muharrar, yang bebas dari segala tanggungan. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Beliau bernazar agar anaknya bebas dari seluruh urusan dunia, dan nanti kita akan jelaskan apa bentuk nazar yang disampaikan oleh istrinya Imran. Dan beliau mengharapkan agar anaknya ini nanti semuanya akan berkhidmat, keseluruhan hidupnya akan digunakan berkhidmat bagi Baitul Maqdis, bagi tempat ibadah, dan bebas dari urusan dunia. Orang tuanya tidak mengambil manfaat sepeser pun darinya. Sekarang kita akan lihat apa yang melatar belakangi istrinya Imran bernazar demikian. At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan adanya dua riwayat dalam masalah ini. Riwayat yang pertama adalah riwayat dari Muhammad bin Ishaq. Diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq dengan sanadnya. Beliau menyebutkan tentang apa latar belakang Imra'atu Imran, istrinya Imran, bernazar untuk mewakafkan anaknya. Baina hiya fi dhilli syajaratin. Ketika beliau berada di bawah pohon. Nazarat ila ta'irin yut'imu farhan lahu. Beliau melihat ada seekor burung yang sedang memberi makan anaknya. Fataharrakat nafsuha lil walad. Dengan sebab itu beliau punya keinginan untuk memiliki seorang anak, dan lama beliau tidak punya anak. Fada'atillaha, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyahbalaha waladan, agar Allah menganugerahkan anak untuknya. Fahamalat bi Maryam, kemudian beliau hamil Maryam. Wa halaka Imran, lalu Imran meninggal dunia. Falamma arafat anna fi batniha janinan, ketika beliau merasa di kandungannya ada seorang janin, di kandungannya ada janin, ada bayi. Ja'alathu lillahi nadhiratan, maka beliau jadikan itu sebagai nazar untuk Allah Ta'ala. Wan nadhirah, dan yang dimaksud nadhirah di sini, yang dinazarkan untuk Allah adalah beliau jadikan anak itu antu'abbidahu lillah, agar fokus untuk beribadah kepada Allah. Fataja'aluhu habisan fil kanisah, dan dijadikan 100% mengabdi untuk gereja, tempat ibadah bagi orang ketika itu, Muslim ketika itu. La yantafi'u bihi bi syai'in min umurid dunya, dan tidak mengambil manfaat sedikit pun terhadap urusan dunia. Murni 100% untuk agama. Sehingga andaikan ini anak dewasa, lalu mungkin punya harta, atau anak ini dewasa sama sekali tidak akan diminta untuk kerja, justru sebaliknya seluruh kebutuhannya akan dipenuhi oleh orang tuanya, dan orang tuanya sama sekali tidak mengambil keuntungan darinya. Selanjutnya riwayat yang kedua, riwayat dari Ikrimah. At-Tabari menyebutkan dengan sanadnya sampai Ikrimah. Anna imra'ata Imrana kanat ajuzan akhiran tusamma Hannah. Istrinya Imran adalah seorang wanita yang mandul, yang sudah tua, namanya Hannah. Wa kanat la talid, beliau tidak punya anak. Faja'alat taghbitun nisa'a li auladihinna, dan beliau merasa iri dengan para wanita yang mereka punya anak. Faqalat, lalu beliau berdoa, Allahumma inna alayya nadhran wa syukran in razaqtani waladan an atasaddaqu bihi ala baitil maqdis. Ya Allah, aku bernadar sebagai bentuk rasa syukur
jika engkau memberikan aku seorang anak, aku akan sedekahkan anak itu untuk Baitul Maqdis. Dan bersedekah anak artinya mewakafkan itu anak 100% untuk Baitul Maqdis. Fayakunu min sadanatihi wa khuddamihi, sehingga anak itu bisa menjadi juru kunci Baitul Maqdis dan bisa menjadi pelayan bagi Baitul Maqdis. Masya Allah. Sehingga betul-betul nadar itu adalah terjadi dan tujuannya adalah untuk mewakafkan anak andaikan yang terlahir adalah anak laki-laki. Dan istri Imran menjadikan anak itu sebagai muharrar, terbebas dari segala urusan dunia. Mujahid menjelaskan apa yang dimaksud dengan muharrar yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 35, "Nadartu laka ma fi batni muharraran." Aku bernazar apa yang ada dalam rahimku muharrar. Apa makna muharrar? Kata Mujahid, khadiman lil bi'ah, akan menjadi pelayan bagi rumah agama, bagi tempat suci. Khalisan, murni untuk Allah, la yukhalituhu syai'un min amri dunya, dan tidak dicampuri dengan urusan dunia sedikit pun. Baik. Namun karena terlahir seorang wanita sehingga tidak bisa menjadi muharrar, dan para ulama menyebutkan bahwasanya muharrar ini harusnya lelaki. Karena yang namanya wanita nanti ada masa di mana dia harus libur, tidak beribadah kepada Allah. Namun meskipun demikian, Allah tetap menerima nadar itu. Allah jadikan putri beliau yaitu Maryam radhiyallahu anha sebagai salah satu tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena dari Maryam inilah terlahirlah seorang nabi tanpa ayah dan memiliki ibu, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mungkin Anda tidak bisa seperti istrinya Imran yang mewakafkan anak, di mana anak itu 100% diberikan untuk mengabdi kepada agama. Tapi barangkali bagi ibu-ibu bisa mendekatkan cita-citanya untuk seperti ini. Dalam arti, di antara anak Anda barangkali bisa diproyeksikan, saya ingin menjadikan anak saya sebagai salah satu tokoh agama yang mungkin nanti dia bisa fokus belajar lebih serius dalam masalah agama dan bisa menjawab kebutuhan umat berkaitan dengan aneka masalah yang belum ada jawabannya. Artinya di tengah masyarakat belum tersedia seorang mujtahid yang dia bisa memberikan banyak sekali jawaban untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Kita merindukan anak seperti Imam Syafi'i. Kita merindukan anak seperti Imam Ahmad, atau anak seperti Imam Malik, atau seperti Abu Hanifah, atau seperti ulama-ulama kibar yang lainnya, para mujtahid gunung-gunung dalam masalah ilmu agama. Dengan kehadiran mereka akan ada banyak sekali pelajaran ilmu agama yang bisa tersebar di masyarakat. Sehingga dengan munculnya fenomena lahirnya Isa, di mana Maryam melahirkan Isa tanpa suami, maka lengkaplah kuasa Allah dalam penciptaan manusia. Ada manusia yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, itulah Nabi Adam. Ada manusia yang diciptakan punya ayah, enggak punya ibu, itulah Hawa, istrinya Adam. Ada manusia yang diciptakan punya ibu, enggak punya ayah, itulah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah manusia yang tercipta dengan adanya ayah dan ibu, itulah kita semua. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menegaskan tentang Isa alaihissalam, Allah berfirman, "Inna mathala Isa kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya perumpamaan Isa adalah sebagaimana perumpamaan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, kun, maka jadilah Isa. Semoga ini bermanfaat. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.